Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Beberapa puluh tahun lalu aku pernah baca bukunya Pak Krishnamurti. Pak Krishnamurti kebetulan salah satu guruku. Halo Pak Krishna, apa kabar? Semoga Bapak baik-baik saja. Oke, salah satu buku Pak Krishnamurti ada yang judulnya Damaikan Setan dan Malaikat di Pikiranmu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Dan beberapa hari lalu aku mendapatkan pertanyaan ini. Setan dan malaikat. Setan dan malaikat kalau menurutku ya, ini kalau menurutku bisa sangat berbeda dengan pendapat orang lain. Seperti biasa, dan perbedaan itu sangat dibolehkan ya, dan sangat wajar. Setan dan malaikat itu ada di sini, ada di pikiran kita ya. Coba sesekali waktu ya kalian bisa cermati pikiran kalian ya. Kadang-kadang kita itu bisa punya pemikiran yang sangat jahat terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang lain. Kadang-kadang, apalagi ketika kita emosi ya. Ketika kita emosi dipicu oleh salah satu masalah, itu pikiran kita itu bisa sangat jahat ya. Ada skenario jahat yang ada di dalam pikiran kita. Tapi kadang-kadang ya kita bisa sangat bijaksana, pikiran kita itu bisa sangat bijaksana untuk menyikapi, menghadapi segala problematika kehidupan. Jadi menurutku pikiran itu bisa sangat liar atau tidak, itu tergantung kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan pikiran kita, gitu. Pernah ada satu waktu di mana aku benar-benar dikuasai atau dikendalikan oleh pikiran. Jadi aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran. Dan menurutku banyak juga di luar sana yang mengalami fase-fase seperti aku dulu gitu. Jadi kita diberikan pikiran dengan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan, bisa menjadi manusia yang sangat baik ya, ketika kita bisa mengelola pikiran kita dengan penuh kesadaran, atau bisa menjadi manusia yang sangat tidak baik ya, atau manusia yang jahat kalau versi orang-orang membahasakan. Itu juga tergantung kemampuan kita dalam mengelola pikiran. Contoh, ketika ada rampok lah ya, ketika ada rampok itu sebenarnya hobi atau sebuah pekerjaan atau sebuah tuntutan kebutuhan ya. Itu case-nya beda-beda. Ada yang memang pekerjaannya memang jadi perampok, ada yang kepaksa merampok karena dibenturkan oleh kebutuhan, ada yang iseng-iseng aja ya. Ada yang iseng-iseng aja, udah daripada nganggur, daripada nggak ada tantangan dalam kehidupan, ya udahlah, mereka bikin aksi seperti itu untuk aktualisasi diri, ya, untuk mengaktualisasi diri atau supaya dia bisa dilihat oleh orang lain, gitu. Itu bisa juga. Nah, ketika dia merencanakan untuk melakukan sebuah perampokan ya, itu sebenarnya kan ada dua hal yang bisa dia pilih ya. Dia bisa memilih kegiatan yang lebih positif atau dia bisa lebih memilih kegiatan untuk merampok. Itu ranahnya di mana? Ranahnya udah di sini. Kemampuan mereka untuk mengendalikan pikirannya. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia, baik itu hal-hal yang baik
atau diwakili dengan malaikat tadi, atau hal-hal yang kurang baik ya, yang diwakili dengan kata setan tadi, itu semua ranahnya ada di sini. Tergantung bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan pikirannya. Karena kapasitas pikiran, kemampuan pikiran ini sangat dahsyat sekali. Kalau kita bisa memaksimalkan, wah itu bisa sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang keren ya di dunia ini. Contohnya banyak. Itu karena apa? Dia memaksimalkan kapasitas otaknya. Dia memaksimalkan kemampuan berpikirnya. Jadi jangan salah, ketika ada orang baik dan ketika ada orang tidak baik ya, itu bukan semata-mata karena oh ya dia memang diciptakan untuk menjadi manusia yang kurang baik. Bisa jadi iya karena karmanya, bisa jadi iya karena takdirnya. Tapi dibalik semua itu mereka masih mempunyai free will, mereka masih mempunyai pilihan dalam hidup ya, dalam memaksimalkan kapasitas pikirannya. Dia akan membangun dengan kebaikan-kebaikan ya, atau dia akan lebih membangun dengan ketidakbaikan. Semua itu pikiran, semua itu cara kerja pikiran ya, cara kerja berpikir. Semua itu tergantung bagaimana masing-masing orang bisa mengendalikan pikirannya ya, dan semua itu adalah pilihan hidup masing-masing orang. Jadi membawa otak atau membawa pikiran kita ke arah yang lebih positif, yang positif semua dan yang sangat positif, atau diwakili dengan kata malaikat tadi, atau membawa ke arah yang kurang positif ya, atau ke arah negatif ya, yang diwakili dengan kata setan tadi. Karena itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, pilihan-pilihan itu. Itu ya teman. Jadi kalau tanya ke aku, setan dan malaikat itu ada di mana? Setan dan malaikat itu ada di dalam pikiranmu sendiri. Kamu bisa menciptakan malaikat dengan begitu mudahnya, dan kamu bisa menciptakan setan dengan begitu mudahnya. Oke, semoga jawabannya memuaskan ya. Sekali lagi ini versi aku, bisa jadi sangat berbeda dengan orang lain. Terima kasih. Rahayu. Dadah.